Kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang, wah, dalam banget. Ini tentang pergulatan batin seorang ayah yang merasa asing di dunia modern anaknya sendiri. Judulnya, Jembatannya Menua. Coba deh bayangin suasananya. Sebuah ruang tamu yang agak remang. Di situ ada Pak Surya dan putranya Aris. Keduanya sama-sama pegang ponsel. Tapi lihat deh kontrasnya. Jari Pak Surya yang kasar dan kaku. Bukti kerja keras puluhan tahun. Kontras banget sama jemari Aris yang lincah menari di atas layar. Mereka emang duduk deketan, tapi rasanya kayak terpisah oleh sebuah dunia yang gak kelihatan. Nah, ini poin yang paling penting untuk kita pahami. Rasa sesak di dada Pak Surya ini bukan soal benci sama teknologi ya, sama sekali bukan. Perasaan ini jauh lebih dalam. Ini adalah perasaan kehilangan pijakan. Dunia yang dulu dia kenal, yang dia kuasai, tiba-tiba terasa direbut oleh sesuatu yang sama sekali nggak dia mengerti. Oke, dari sinilah kita masuk ke bagian pertama yang akan ngebahas lebih dalam soal jurang pemisah di antara mereka, dunia yang terpisah. Pergeserannya tuh kelihatan jelas banget. Dunia Pak Surya itu dunia yang nyata, yang bisa dipegang. Dia dibesarkan dengan nilai-nilai kalau laki-laki itu harus kuat, harus kerja di lapangan. Tapi dunia Aris itu dunia awan, dunia data, dunia digital. Semuanya abstrak, nggak bisa diraba. Hal ini bikin semua nilai yang Pak Surya pegang teguh seolah-olah jadi nggak relevan lagi. Dan metafora ini, ini bener-bener ngena banget. Coba bayangkan kebingungan itu. Pak Surya tahu tujuannya, yaitu membimbing dan melindungi anaknya. Tapi dia sama sekali nggak ngerti cara mengoperasikan zaman yang baru ini. Tombol-tombolnya asing semua. Dia merasa tersesat dan nggak kompeten. Lalu gimana Pak Surya merespon semua ini? Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya, yang fokus pada usahanya untuk terhubung. Genggaman tangan yang ragu. Pak Surya itu bukannya diem aja loh, dia mencoba. Suatu malam, dia coba tanya ke Aris tentang dunianya. Tapi jawaban yang dia dapat malah istilah-istilah yang terdengar kayak bahasa asing. Content creator, algoritma, engagement. Bukannya jadi lebih dekat, kata-kata ini justru bikin dia merasa makin kecil dan makin jauh. Dan disinilah kita melihat inti pergulatannya. Ini bukan soal malas atau nggak mau belajar. Ini soal takut. Ketakutan yang sangat mendasar dari seorang ayah. Takut kalau zaman ini membawa anaknya pergi terlalu jauh, ke tempat yang gak bisa dia jangkau kalau suatu saat nanti anaknya butuh pertolongan. Inilah dilema utama yang mungkin dihadapi banyak orang tua sekarang. Di satu sisi ada naluri untuk melindungi, pengen menggenggam erat-erat. Tapi di sisi lain, ada kesadaran kalau genggaman yang terlalu kuat itu justru bisa menghambat, bisa mematahkan sayap anak yang lagi pengen-pengennya terbang di dunianya sendiri. Perasaan ini terus menumpuk, sampai akhirnya mencapai klimaks emosionalnya. Kita sampai di puncak kegamangan ayah. Perjuangannya jadi lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal teknologi, ini soal nilai. Saat semua kerangka moral dan sopan santun yang dia yakini sebagai fondasi hidup tiba-tiba dicap kuno, rasanya bukan cuma keahliannya yang jadi usang, tapi seluruh identitas dirinya juga ikut dipertanyakan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan inti dari semua kegelisahannya. Pertanyaan yang mungkin pernah kita tanyakan juga ke diri kita sendiri. Apakah aku yang tertinggal? Atau dunia ini yang berlarinya terlalu cepat sampai lupa membawa hal-hal yang penting? Tapi, ya, justru di tengah kegamangan itu, muncullah sebuah titik balik. Mari kita masuk ke bagian berikutnya. Sebuah kesadaran hening. Inilah pencerahannya. Pak Surya sadar akan sesuatu yang sangat fundamental. Alat boleh ganti, zaman boleh berubah, tapi ada satu hal yang konstan, yang abadi. Kebutuhan seorang anak akan cinta dan kehadiran seorang ayah. Itu nggak akan pernah jadi kuno. Oke, dia mungkin nggak paham coding atau apa yang lagi trending, tapi itu nggak masalah. Karena dia menguasai keahlian yang jauh lebih penting dan nggak akan lekang oleh waktu. Dia tahu cara memeluk saat anaknya butuh dukungan, dan dia tahu cara mendengarkan saat anaknya butuh didengar. Dari kesadaran itu, dia membuat keputusan yang sangat jelas. Dia berhenti terobsesi untuk mengejar ketertinggalan dan jadi pintar di dunia anaknya. Sebaliknya, dia mengubah fokusnya. Dia mulai jadi seorang pendengar. Dan keputusan ini membawa kita ke bagian akhir perjalanannya. Sebuah resolusi yang kuat, jembatan yang tetap kokoh. Ini adalah sebuah langkah yang butuh keberanian luar biasa. Dia berhenti menarik Aris ke masa lalunya. Sebaliknya, dengan segala kerentanannya, dengan kaki gemetar, dia memilih untuk menyeberang, melangkah masuk ke dunia Aris. Ini soal menemui anaknya, dimanapun anaknya berada.
Dan kita akhiri dengan metafora yang menjadi inti dari cerita ini. Peran orang tua itu bukanlah untuk menghentikan arus perubahan, karena itu mustahil. Perannya adalah menjadi jembatan yang stabil dan kokoh, menyediakan sambungan yang aman bagi generasi berikutnya untuk menyeberang, gak peduli seberapa deras atau berubahnya warna sungai di bawahnya. Jadi, cerita ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Terlepas dari peran kita sebagai orang tua, mentor, atau kakak, gimana caranya kita bisa jadi jembatan yang kokoh bagi generasi yang datang setelah kita di tengah arus zaman yang terus berubah?